Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas lagi perkembangan politik yang terakhir. Ya, banyak sih orang yang berkomentar, aduh Bapak jangan ngomong politik deh, ulasan Bapak itu masing cetek. Ya nggak apa-apa Anda bilang masing cetek. Kalau Anda yang mau lebih dalam gitu ya, misalnya yang selalu mempromosikan Ganjar Pranowo, banyak kok Anda bisa cari itu. Kalau Anda yang mau mencari ulasan yang selalu mempromosikan Anies Baswedan, juga banyak channel yang mempromosikan Anies Baswedan. Atau Anda mau cari channel yang terus-menerus mempromosikan Prabowo, Anda cari juga banyak gitu ya. Jadi di sini saya nggak bicara mengenai satu itu saja, bukan. Meskipun saya dituduh, aduh Bapak sepertinya pro sama Anies Baswedan gitu. Wah, Anda sepertinya condong sama Prabowo. Wah, kok Anda ngerujak Ganjar? Tuh. Yang saya bacakan tuh semua fakta ya. Kalau Anda nggak terima ya, Anda buktikan saja di mana fakta yang saya pakai itu nggak sah gitu ya. Oke deh, panjang deh, malas saya kalau gitu ya. Anda mau ribut, mau apa di komen saya itu, monggo lah, silakan gitu. Saya nggak utik-utik gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang lebih penting lah ya daripada Anda bilang, kenapa Bapak bahas politik? Memang hak Anda apa melarang saya tidak boleh bahas politik gitu ya. Dulu saya suka Bapak bahas money game Ponzi, sekarang Bapak begini-begini saya nggak suka. Ya sudah gitu aja, kok repot ya, nggak saya pikirin juga gitu ya. Oke deh. Lucu lah gitu kalau saya baca kolom-kolom komentar gitu ya, apalagi yang menyerang saya pribadi. Kita lihat lagi ya tabel ini, ketika dulu saya beberapa hari yang lalu gitu ya, 4 atau 5 hari yang lalu, saya membahas ketika Golkar, dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Airlangga Hartarto, mengunjungi Demokrat. Padahal Anda lihat di sini ya tabelnya ya, saya tunjukkan lagi. Demokrat itu partai nomor 6, Golkar itu partai nomor 2 dilihat dari perolehan kursi. Ya, Golkar punya 85 kursi, Demokrat punya 54 kursi. Pertanyaannya, kenapa Golkar merapat ke Demokrat? Sudah saya pernah bahas sedikit ya, cuman di sini saya perdalam lagi. Kemudian nggak lama Cak Imin juga ke Partai Demokrat. Padahal Cak Imin kan berkoalisi, sudah diumumkan, KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dengan Gerindra. Apakah Pak Prabowo, Gerindra akan ditinggalkan oleh PKB? Ya, dia kan cuma berkoalisi sama PKB sekarang ini. Ya memang ada silaturahmi lah Pak Erlangga ke Gerindra, ke rumahnya Pak Prabowo. Tapi kan Golkar juga ke rumahnya Pak SBY. Oke, pertanyaannya, kalau tiba-tiba Gerindra ditinggal sendirian, Demokrat, PKB bergabung dengan Demokrat, bagaimana? Nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Memang kalau Erlangga pun dijadikan capres, karena kan Golkar maunya Erlangga jadi capres. Oke deh, sebut AHY mau jadi cawapresnya. Ya, kita lihat di sini ya, Golkar 85 kursi ditambah Demokrat 54 kursi, itu ada 139 kursi. Lebih dari cukup dari batas minimum 115 kursi untuk mencapres dan mencawapreskan. Oke, jadi catat ya, Golkar dengan Demokrat berdua saja aman. Terlepas dia nanti menang atau nggak menang. Tapi nggak mungkin Pak, ngapain pasangan sama AHY, tapi pasti kalah lah sama Ganjar atau sama Prabowo. Kan kita tahu kan elektabilitasnya Pak Erlangga sebagai capres kecil ya. Jadi buat apa dia ngambil resiko pasangan sama AHY terus kalah? Oh nanti dulu ya. Oke, sekarang kita lihat, kalau benar Golkar jadi nih ya, terlepas nanti yang namanya AHY sama Erlangga jadi atau tidak jadi pemenang,
Maka siapa itu? Nasdem ya hanya tinggal dengan PKS. Kita lihat di sini Nasdem itu punya 50 berapa? Sebentar saya lihat di sini. 59 kursi, PKS punya 50 kursi. Mereka berdua cuman 109. Masih kurang 6 kursi lagi kalau ingin mencapres dan mencawapreskan lagi. Jadi kalau Nasdem dan PKS ditinggal Demokrat, mereka berdua tidak bisa mencalonkan Anies. Jadi bisa saja ini dimaksudkan untuk mematahkan teori Profesor Denny Indrayana yang katanya Demokrat nanti mau direbut sama Muldoko. Tapi karena sudah didekati oleh Golkar, misalnya ya saya nggak tahu lah. Tenang Pak, pokoknya saya bikin aman dah, tapi Bapak berkoalisi sama saya. Lah tapi kan nggak mungkin menang dia. Nah nanti dulu ya. Makanya jangan di skip video saya, oke? Nah, jadi dengan mendekatnya Golkar dan Demokrat, bisa jadi Golkar nanti duet sama Demokrat. Sekali lagi ya, terlepas Airlangga kemungkinan besar akan kalah kalau berpasangan dengan AHY, tapi itu nanti dulu, oke? Kemudian PKB bagaimana? Kalau PKB sih menurut dugaan saya, dia tidak akan meninggalkan Gerindra. Karena ketika dia berkunjung ke Demokrat, di situ ketika ada press conference, Caimin bilang, kita sudah berdiskusi meskipun kita beda, nanti kalau di putaran kedua ya mungkin kita bisa bersatu. Jadi yang dibicarakan sepertinya antara Caimin dengan Partai Demokrat bukan berkoalisi, seperti menyampaikan mungkin pesan dari pertemuan para ketua parpol pendukung pemerintah bahwa tenang Pak, nanti meskipun siapa yang menang siapa yang kalah, kita di putaran kedua tetap berkoalisi kok, kira-kira gitu ya. Jadi kan ini Indonesia Raya ya, jadi nggak peduli Anda kalah di putaran pertama, bisa Anda mendekat ke salah satu dari pemenang untuk di putaran kedua. Itu kan sudah terjadi berkali-kali kan. Jadi nggak usah heran, kalaupun misalnya Pak Erlangga Hartarto dan AHY kalah di putaran pertama, nanti di putaran kedua dia bisa merapat ke calon yang kuat. Kan tetap mendapatkan kursi di kementerian atau di DPR pastilah ya. Yang penting dapat minimum menteri. Nah, tapi kan Pak kalau dia sama Pak Prabowo jadi cawapresnya Pak Prabowo, kan ada kemungkinan lebih bagus. Memang lebih bagus ya, cuman kan Golkar bilang harus capres. Harus capres. Sedangkan kalau dia dijadikan cawapresnya Prabowo, wah, hitung punya hitung, kemungkinan Caimin merasa gimana kan duluan sama gue lu berkoalisinya. Nah ini kan namanya politik dinamis ya. Nah kita lihat kalau benar Demokrat ditarik berkoalisi dengan Golkar, maka yang saya katakan tadi, kursi Nasdem plus kursi PKS cuma 109. Nasdem 59, PKS 50. Tidak bisa mencalonkan Anies. Jadi Anies tanpa harus seperti yang orang gembar-gemborkan akan dikriminalisasi karena kasus Formula E, kasus ini, kasus itu, nanti akan diperiksa KPK. Nggak perlu lah. Ya, nggak usah dikriminalisasi gitu ya. Dibikin semut aja. Pokoknya nggak bisa aja dia mencalonkan. Mulai nangkap ya. Nah kemudian kalau misalnya Anies gagal dicapreskan oleh Nasdem dan PKS, kemana Nasdem? Kemana Nasdem? Ya nggak tahu lah. Bisa merapat ke PDIP, bisa merapat ke Gerindra. Kemana PKS? Sama, bisa merapat ke PDIP, bisa merapat ke Gerindra. Jadi ini masih cair gitu ya. Ya, jadi mulai sekarang Anda pikirkan ya, capresnya tetap 3, tetapi yang A pertama bukan lagi Anies Rashid Baswedan. Nah ini kan namanya teori konspirasi, Anda boleh percaya boleh enggak ya. A pertama diganti sama Airlangga Hartarto. G tetap Ganjar Pranowo. Yang P tetap Prabowo. Jadi capresnya tetap 3. ARB Anies Rashid Baswedan sepertinya. Anda jangan marah sama saya nih ya. Kemarin bilang saya dukung Anies Baswedan. Sekarang saya ngomong gini, nanti Anda bilang, Pak Chandra nggak suka Anies Baswedan. Ini saya ungkapkan segala macam kemungkinan.
Ya kan belum diumumkan ya. Ya bisa saja yang saya utarakan ini salah, tapi dengerin aja gitu ya. Nah, sehingga nanti yang bertarung adalah koalisi Golkar dan Demokrat yang total kursinya 139 ditambah yang kedua misalnya Gerindra dan PKB itu 78 tambah 58 yaitu 120 berapa tuh? 136 ya. Nah, PDIP sendiri saja sudah melebihi dari cukup ya kan. Dia ada berapa itu? 128 ya. Iya, ditambah P3 yang paling kecil 19 plus siapapun nanti yang merapat ke sana, bisa Nasdem, bisa PKS. PKS rasanya kecil ya merapat ke PDIP. Mungkin PKS merapat ke Gerindra. Nah, Nasdem bisa-bisa tidak merapat ke PDIP, bisa juga Nasdem merapat ke Gerindra. Nah, kalau ini terjadi, kemungkinan koalisi gemuk terjadi di Gerindra. Mungkin saya salah, bisa saja koalisi gemuk terjadi di PDIP. Ada PDIP di sana, ada P3, bisa saja Nasdem bergabung ke PDIP. PKS yang bergabung ke Gerindra. Ya. Nah, kalau ini terjadi, hitung-hitungan saya, suara tetap akan terbagi 3. Putaran pertama, tidak akan ada yang menang 50% plus 1. Putaran tetap ada 2 putaran. Tetapi sekarang ini, tiga pasangannya ini all president men. Semua capresnya all the president men. Ganjar Pranowo pasti dari PDIP kan. Prabowo ya Menteri Pertahanan, presiden men. Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, presiden men. Teori ini saya rasa masuk akal ya, karena sepertinya Pak Jokowi mau siapapun pemenangnya nanti IKN-nya itu tetap berkelanjutan. Karena dia takut kalau bukan all president men, salah satu dari all president men yang menang, proyek IKN terhenti. Sekarang saja lagi stuck itu proyek IKN, ya, investor tidak ada yang masuk. Wah, ini sepertinya Pak Basuki, Menteri PUPR itu sepertinya lagi disorot nih ya. Mana katanya banyak itu, ternyata cuma letter of intent aja. Perkiraan saya, di tahun-tahun menjelang tahun 2024 ini, letter of intent pasti akan banyak. Tetapi yang mau merealisasikan dia akan hold. Dia mau tahu dulu siapa capres-cawapresnya. Masih belum cukup itu. Siapa yang bakal pemenangnya? Kalau mereka sudah firm, baru itu investasi lancar ngucur. Jadi, ya, supaya aman, ya ditaruhlah all the president men. Masuk akal? Nggak masuk akal? Ya nggak apa-apa, kan namanya teori konspirasi gitu ya. Saya cuman menyampaikan apa yang saya lihat gitu ya. Yang mungkin penglihatan saya salah gitu, tapi ya bisa salah, bisa benar. Karena semua analisa sekarang juga memberikan analisanya dari perspektifnya masing-masing ya. Anda mau bilang analisa Pak Chandra cetek, ya terserah juga ya kan. Anda cari aja yang analisanya dalam gitu. Kalau Anda suka siapa Pak Ganjar, cari itu siapa? Denny Siregar gitu ya. Kalau Anda suka Anies Baswedan atau Anda suka Prabowo, Anda cari misalnya Rocky Gerung gitu ya, atau Refly Harun gitu ya. Di sini kan saya menyampaikan apa aja. Saya bukannya bilang jelek terhadap Refly Harun atau Rocky Gerung ya. Mereka masih relatif lebih bagus lah gitu ya, ketimbang, mohon maaf ya, Denny Siregar. Yang pokoknya apa aja pasti Ganjar Pranowo. Jadi kalau Anda suka Ganjar Pranowo, jangan nonton channel saya, nonton channel Denny Siregar yang suka ngopi. Oke, itu saja, nggak usah marah-marah. Kok gitu aja repot, kata Gus Dur. Oke? Demikian, silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.